Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari Minggu ini? Saya yakin percaya setiap kita tetap mengalami berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan. Biar kiranya hari ini kekuatan kuasa Tuhan semakin bertambah atas setiap kita. Lewat pujian penyembahan yang kita boleh naikkan saat pagi ini, itu membawa berkat yang dahsyat dan luar biasa atas setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam doa. Kami ucap syukur Bapa yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sepanjang hidup kami, Tuhan menyertai kami. Sepanjang hari-hari yang kami lalui dengan begitu banyak hal. Tapi Tuhan, Kau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, semua kedahsyatan yang Tuhan lakukan bagi setiap kami. Layaklah Engkau menerima segala pujian, layaklah Engkau menerima segala penyembahan dari setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah hari ini bukan ibadah yang biasa, tetapi ada berkat khusus yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kami, yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih setiamu begitu besar. Kemurahan Tuhan selalu nyata dalam setiap hidup kami. Biar pujian penyembahan umat-Mu saat minggu pagi ini, semuanya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami persembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari angkat pujian ini sama-sama. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus.
bernapas memuji kebesaran Tuhan. Setiap yang bernapas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Layak diagungkan, layak dimuliakan, layak terima segala pujian, layak Tuhan, hanya Kau yang layak dimasyurkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Tuhan bagi Raja segala Raja pagi ini, sebab Dia layak disembah, Dia layak diagungkan, Dia layak dimuliakan selamanya. Haleluya. Haleluya. Yes God. Haleluya. Biarlah jiwa kami terus memuji-Mu Tuhan. My soul, my
semuanya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap lebih lagi untuk memuji. Kami siap lagi Tuhan, lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Kami percaya kalau hari ini adalah Tuhan, ketika Engkau berfirman, maka semuanya jadi. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus, semua kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang di rumah, kita semua percaya kalau Tuhan kita, Tuhan yang telah melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir adalah Tuhan yang ajaib, amin. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding
Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Biar lawatan Tuhan semakin lebih lagi atas setiap kami. Biar mulai hari ini bahkan seumur hidup kami, hanya Tuhan yang menjadi Raja atas setiap kami. Engkau yang berdaulat atas kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau menjadi penguasa penuh atas hidup kami. Biar apa yang Tuhan pandang baik, itulah yang jadi bagi setiap kami. Makasih Tuhan. Yes God. Amin Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yes God, biar ini menjadi pernyataan setiap umat-Mu. Engkau terus berdaulat atas hidup setiap kami. Amin Tuhan, ku berserah. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Allah, Engkau Raja yang bertata atas setiap pujian penyembahan umat-Mu saat ini. Engkau yang berdaulat atas setiap hidup kami Tuhan. Amin, amin. Ku berserah. Kami katakan Engkaulah Tuhan. Amin. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Heni Dondokame. Kami percaya firman hari ini membawa dampak yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Amin. Hidupku
dahsyat, Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur, biarlah hari ini, di hari Minggu pagi ini, kami mau menerima akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah benih yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu kami mau membuka hati kami ya Tuhan. Biarlah benih firman itu boleh tertanam dalam hati kami dan dia akan menjadi berakar dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dan biarlah perkataan ini adalah perkataan yang keluar dari mulut-Mu sendiri untuk setiap kami. Supaya sidang jemaat yang dikasih menerima akan kebenaran firman Tuhan. Dan siapapun yang mengikuti acara ini beribadah bersama dengan kami, menerimakan berkat daripada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman Tuhan. Haleluya, sama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Sampai dengan hari ini kita masih streaming, saudara. Tidak akan mengubah hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Yesus hadir bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan lihat di dalam Yohanes 20 mengenai penampakan diri. Ya, Yohanes 20 ayat 24 sampai yang ke-29. Saya ambil beberapa ayat saja. Di situ judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada semua orang. Ya, kepada semua orang, lebih dari 500 orang Yesus menampakkan diri. Ada dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Hal tersebut dilakukan Yesus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus itu hidup dan Yesus benar-benar bangkit dan menang atas kematian. Yesus menggenapi setiap firman yang sudah ditentukan. Ya, tatkala dia harus menjalankan akan penyalipannya, itu terjadi. Dan tatkala dia mati di kayu salib, itu pun benar-benar terjadi, saudara. Jadi hari ini Yesus mau sampaikan adalah pada waktu Yesus menampakkan diri kepada semua orang, lebih kurang 500 orang. Dia menampakkan diri secara sekaligus, dia menampakkan diri. Dahsyat dan luar biasa, membuktikan bahwa Yesus hidup. Nah, kepada dunia Yesus menyatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan benar-benar dia mati dan dia hidup. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25 ini kita mau lihat ada 4 hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, walau sudah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, saudara, tapi masih ada aja yang nggak percaya, yaitu Thomas. Ya, Thomas ini adalah murid yang tidak percaya. Kenapa Thomas tidak percaya, saudara? Karena Thomas beranggapan atau dia berharap bahwa Mesias itu akan datang dalam semarak, dalam penuh kemegahan. Ya, tetapi kenyataannya Yesus datang dalam kesederhanaan. Dia datang dalam kesederhanaan, dia datang sebagai hamba. Ayat yang ke-25 katakan demikian. Maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, Thomas tidak percaya. Ya, dia tidak percaya akan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dia nggak percaya, dia maunya bahwa Yesus bangkit itu dengan sesuatu yang spektakuler. Dia maunya Yesus bangkit dan Yesus itu memperlihatkan yang dahsyat kebangkitannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan ternyata ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ternyata selama 8 hari Thomas masih kecewa. Dia masih kecewa, dia masih nggak bisa terima. Kok Yesus bangkit menampakkan dirinya seperti itu? Ya, dia masih kecewa. Saudara, memendam kekecewaan kepada Tuhan. Betapa banyaknya orang Kristen hari-hari ini yang merasa kecewa dengan situasi dan kondisi. Percayalah bahwa Yesus mati disalibkan karena rencana Tuhan. Karena dia mau menyelamatkan umat manusia. Dan dia bangkit, dia benar-benar mati dan dia benar-benar bangkit, saudara. Tapi Thomas masih gak percaya. Ya, Thomas gak percaya. Ini ayat yang ke-25. 8 hari dia kecewa, dia gak mau, dia gak percaya.
Masa sih Tuhan bangkitnya seperti itu? Ya, dia nggak percaya. Thomas masih belum percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ternyata Thomas tidak mengenal Yesus secara dekat. Padahal saudara, Thomas itu adalah murid yang bersama-sama dengan murid-murid yang lain selama 3,5 tahun, saudara. Selama 3,5 tahun Thomas bersama-sama dengan Tuhan, dan ternyata Thomas tidak mengenal pribadi Yesus secara benar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak di antara kita juga demikian, saudara. Kita nggak percaya bahwa Yesus itu sanggup melakukan segala perkara. Kita nggak percaya bahwa Yesus itu sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Mujizat itu bisa terjadi. Oh, nanti kita bilangnya, oh enggak, mujizat itu udah masa lalu. Enggak, saudara, mujizat itu hari ini juga masih terjadi. Jangan pernah kecewa dengan segala keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Tapi mari kita maju ke depan, kita mau lihat rencana Tuhan. Ya jangan kita katakan, wah nggak mungkin lah masa Tuhan kayak begitu, nggak mungkin lah, jangan saudara. Ya kita harus percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Yesus itu benar-benar mati dan dia benar-benar bangkit ya. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha tahu dan maha hadir, saudara. Itu ada di ayat yang ke-26b. 26b. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sementara pintu terkunci, saudara. Sementara pintu terkunci, saudara bisa bayangkan pada saat itu murid-murid berkumpul di satu tempat dan murid-murid memberitahu kepada Thomas, hai Thomas, Yesus Tuhan sudah bangkit. Thomas bilang, enggak, aku gak percaya. Pintu itu tertutup, saudara. Tiba-tiba Yesus ada di situ. Kalau misalnya saudara nggak tahu itu Yesus, saya pikir saudara akan kabur. Saudara akan bilang, oh itu bukan Yesus itu. Ya, tapi karena ini Yesus di situ yang perkataannya adalah apa, saudara? Damai sejahtera bagi kamu, saudara. Itu artinya, saudara, Yesus itu maha tahu dan dia maha hadir, saudara. Dimanapun saudara berada, dia maha hadir, saudara. Sekalipun kita streaming, saudara, sekalipun saudara ada di rumah beribadah saat ini secara streaming, percayalah pada waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan, dia hadir bersama dengan engkau, ada hadiratnya di dalam dirimu. Dan di rumahmu ada hadirat Tuhan, tatkala engkau benar-benar bersama-sama beribadah, saudara. Hadirkan hadirat itu, Yesus bangkit, Yesus ada. Dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana Yesus menampakkan diri, saudara. Ya, kita harus percaya bahwa Yesus itu maha hadir. Ya, saat saudara mempercayai Yesus dan hidup selaras dengan firman-Nya, maka Tuhan hadir di situ. Saat saudara percaya bahwa tatkala engkau beribadah dengan benar sesuai dengan firman-Nya, hadirat Allah ada di situ. Yesus ada bersama dengan engkau. Yesus sekarang pun ada bersama dengan engkau, ada di rumahmu, ada di sini, saudara. Ya, kita lakukan hal ini untuk benar-benar saudara mengetahui bahwa Yesus itu maha hadir dan maha tahu, saudara. Amin, saudara. Ya, kita percaya bahwa Yesus itu dahsyat. Lihat, saudara, pada saat itu pintu-pintu itu tertutup. Artinya apa, saudara? Artinya tidak ada yang memberitahu kepada Yesus kalau Thomas itu nggak percaya. Benar ya, saudara ya? Nggak ada yang kasih tahu, kasih tahu ke Yesus deh, soalnya Thomas tuh nggak percaya. Nggak ada, karena semua tertutup. Dan tiba-tiba Yesus datang, dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kalau Yesus yang datang pasti ada damai sejahtera. Kalau bukan Yesus yang datang tidak ada damai sejahtera, saudara. Ya, mari cek hati kita, apakah kita hari ini ada damai sejahtera dari Kristus. Ya, dikatakan pintu tertutup dan Tuhan datang mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Tidak ada yang memberitahu kepada Yesus kalau Thomas tidak percaya. Tapi Yesus tahu kalau Thomas tidak percaya. Ya, yang keempat, yang terakhir, Yesus menghampiri Thomas secara pribadi. Ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Lihat, saudara. Pertama, Thomas bilang kepada murid-murid yang lain. Thomas katakan apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Lalu Yesus menjawab dia, ini bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mengetahui. Yesus nggak ada di situ, tapi Yesus bisa bilang apa? Taruhlah jarimu di sini, lihat tanganku. Artinya apa? Yesus tahu. Thomas berkata demikian. Artinya apa, saudara? Juga jangan saudara bermain-main dengan Tuhan. Tolong ubahkan hidupmu. Jangan ada perkataan yang bohong, saudara. Saudara berkata yang tidak benar, Tuhan tahu, saudara.
mau ngumpet dimanapun, saudara mau berkata dimanapun, kau mau lari kemanapun, Yesus tahu saudara. Makanya Yesus bilang waktu Yesus datang secara pribadi dia bongkar semuanya saudara. Tujuannya apa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mau kita benar-benar bertobat, dia mau kita benar-benar hidup kudus di hadapannya. Oke, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Yang kedua dia bilang apa? Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Bukankah itu juga perkataan daripada Thomas yang mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Dari mana Yesus tahu? Padahal pintu terkunci. Karena dia Tuhan, itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sudah bangkit dan dia tahu dia adalah Tuhan saudara. Kalau bukan Tuhan dia siapa saudara? Dia Tuhan yang hidup. Ya, dikatakan lagi yang ketiga, Yesus datang secara pribadi kepada Thomas. Dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah saudara. Wow saudara, ada Thomas bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan percaya kalau belum melihat itu semua, belum raba, belum pegang, belum segala sesuatunya. Tapi pada waktu Yesus datang menghampiri Thomas secara pribadi. Yang terjadi adalah apa saudara? Thomas bertobat. Di mana kita tahu saudara? Thomas bertobat, Thomas percaya, ayat yang ke-28. Dikatakan Thomas menjawab dia, artinya Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku, Allahku, artinya baru dia mengakui, oh ternyata ini Yesus, betul ini yang datang. Saudara percayalah, ya saudara percayalah saat-saat ini saudara ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam rumahmu, Tuhan ada di dalam hatimu saudara. Yesus itu benar-benar bangkit. Kebangkitan Yesus bukan sekedar teori, tetapi fakta. Karena itu percayalah kepadanya. Ini fakta saudara, Yesus sudah bangkit. Ya dia mati, dia betul mati saudara. Waktu dia bangkit, dia betul bangkit. Selama 40 hari, terus dia menyatakan diri kepada dunia bahwa dia sudah bangkit. Kebangkitan yang menyembuhkan kita, kebangkitan yang memberikan kita kekuatan, kebangkitan yang memberikan kita kesehatan, kebangkitannya itu menunjukkan bahwa dia benar-benar luar biasa saudara. Dia Tuhan yang ajaib. Tidak ada mati suri, Yesus tidak mati suri, Yesus tidak mati bohongan saudara, mati betulan saudara. Dan Yesus bangkit sungguh luar biasa saudara. Amin saudara. Ya pada waktu kita lihat ini kita mau katakan, oh Tuhan ternyata ampuni saya. Kalau saya kecewa sama Tuhan, kalau saya kecewa sama situasi kondisi, ampuni saya Tuhan. Dan katakan Tuhan saya mau percaya. Seperti ayat 29 katakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari-hari ini biarlah kita mengatakan Tuhan aku percaya engkau yang menyembuhkan aku. Engkau yang dari rumah sakit katakan aku percaya aku sembuh. Engkau yang susah hati katakan Tuhan aku percaya bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera padaku. Damai sejahtera ku tinggalkan, itu kata Yesus. Ya tidak ada hal yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Semua Tuhan lakukan dengan baik adanya saudara. Saya mau sedikit kesaksian. Yang namanya kematian itu saya pernah ngalamin saudara. 2014 saya keracunan makanan. Dan jantung saya berhenti seketika saudara. Dan itu bukan bohong-bohongan, itu bukan mati suri, itu betulan mati saudara. Ya, lebih kurang 4 menit. Saya nggak tahu saudara, pada waktu jantung saya berhenti itu, pada waktu itu saudara gelap gulita, saya nggak tahu saya ada di mana, gelap sekali. Dan tiba-tiba saya buka mata dan saya bangkit saat itu. Jadi yang namanya kematian itu betulan saudara. Yesus betulan bangkit saudara. Dan Yesus betulan mati saudara. Kebangkitan yang menyucikan kita, darah yang menguduskan kita. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa firman dia sudah lakukan. Dia bangkit, memberikan kemenangan. Dia tunjukkan bahwa kebangkitanku adalah sebetul-betul fakta. Puji nama Tuhan saudara. Hari ini mari kita bertobat. Mari kita bertobat, kita katakan kepada Tuhan. Biarlah sekarang saya mau bertobat ya Tuhan. Supaya saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Supaya saya mau benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau yang di rumah sakit, mari katakan Tuhan Yesus, saya mau percaya bahwa Tuhanlah penyembuhku. Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya kita mau berkata saudara, menghadapi virus corona ini, mari kita menjadi satu dengan pemerintah. Tinggallah di rumahmu saudara, masuk dalam kamar engkau berdoa bersama-sama. Kata
katakan kita lawan virus ini di dalam nama Yesus. Mari hamba-hamba Tuhan, mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa supaya semua ini boleh terjadi, boleh terselesaikan segera saudara. Ya puji nama Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau hidup. Engkau menampakkan diri kepada Thomas. Tuhan tidak pernah mengetahui dari orang lain. Artinya Dia maha tahu dan Dialah benar-benar Tuhan. Tidak ada yang memberitahu Dia bahwa Thomas tidak percaya. Tapi Tuhan tahu apa yang diperkatakan Thomas kepada murid-murid yang lain. 3 hal yang diperkatakan Thomas. Dan 3 hal itu yang dihampiri Yesus secara pribadi. Thomas dihampiri Yesus secara pribadi. Artinya saudaraku, waktu engkau membuka hatimu secara pribadi. Mari saudara, engkau yang ada di rumah. Atau setiap orang yang menonton dan mengikuti ibadah online ini. Buka hatimu, Yesus akan datang secara pribadi dalam hatimu. Buka hatimu dan engkau mulai berdoa, Tuhan Yesus, aku membuka hati menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup di dalam hatiku. Dia yang akan membuat jalan buat aku. Dia yang menyembuhkan aku. Dia yang memberikan kekuatan. Aku mau terima Yesus dalam hatiku supaya menjadi Tuhan dan keselamatan bagiku. Undang Dia masuk dalam hatimu saudara, supaya engkau dapat berubah dan engkau akan selaras dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua Tuhan, umat Tuhan yang sakit, yang hari ini ada di rumah sakit. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau bangkit menyatakan kepada dunia bahwa Dia benar-benar Tuhan yang melakukan akan firman-Nya. Kebangkitan yang menyembuhkan engkau yang sakit. Kebangkitan yang memulihkan hubungan keluarga. Kebangkitan yang memulihkan hubungan suami istri. Kebangkitan yang akan memulihkan keluarga yang berantakan. Kebangkitan yang menguduskan engkau. Darahnya itu menguduskan engkau dan menyembuhkan engkau yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh Engkau luar biasa. Terus Bapa, kami mengangkat akan doa kami untuk pemerintahan Indonesia. Berkatilah akan pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden dan berkati Bapak Wakil Presiden. Seluruh jajaran menteri yang ada. Biarlah Tuhan Yesus semua mereka dapat bekerja sama dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Berikan hikmat-Mu turun atas pemerintahan yang ada. Untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Dan biarlah Tuhan ada kerjasama yang baik. Seluruh rakyat Indonesia dengarkan ini. Tinggallah di rumahmu dan engkau berdoa memuji Tuhan. Terus bermuji Tuhan, bersyukur, menyembah Tuhan. Atur penyembahanmu di hadapan Tuhan. Banyaklah engkau berdoa, banyaklah engkau menyembah Tuhan. Banyaklah engkau berdoa bagi orang-orang yang sakit. Percaya bahwa doamu didengar oleh Tuhan. Karena engkau akan memberikan dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita buat supaya benar-benar hadirat Tuhan dan supaya belas kasihan Tuhan turun atas kita semua. Dan terjadilah saudara kesembuhan itu. Skala maranatha takana madya skala gaya ramata kera. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil, ini hal akan terjadi. Dan kami mau perkatakan secara profetik untuk Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan dimanapun engkau berada. Mari perkatakan secara profetik. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan. Indonesia mendapatkan berkat dari Tuhan. Dengan caranya Tuhan punya berbagai macam cara untuk memberkati Indonesia. Ekonomi yang dipulihkan dalam nama Yesus. Diberkatilah sawah, ladang, tanah, air dan seluruh kekayaan alam ini ya Tuhan. Sehingga masyarakat Indonesia tetap dapat menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Menteri Keuangan. Tuhan Yesus berikan hikmat itu turun atasnya. Dan kami berdoa juga untuk nilai tukar rupiah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berkata dalam nama Yesus, biar rupiah menguat dalam nama Yesus. Kami selesaikan akan ibadah kami siang pagi hari ini. Dan kami bersyukur bahwasanya Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, kami terima kebenaran firman Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara yang kekasih, mari angkat kedua tanganmu dan mari terima akan berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Akan mengaliri akan hati dan pikiranmu. Dia akan memeliharakan akan kehidupanmu. Dan kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan akan membungkus engkau dengan kasih yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah akan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai engkau, membimbing engkau, bahkan memberikan sukacita yang berkelimpahan atas engkau. Bawalah damai sejahtera ini di dalam hati dan kehidupanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ketika dia datang, dia akan menjumpai saudara dan saya dan dia akan berkata, sabaslah hai hambaku yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji kebesaran-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus.